Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bicara. Bertemu lagi dengan Vira di podcast Sabi. Sahabat bicara, semua kita bahas di sini edisi Ramadan. Sahabat bicara, mengenai bulan Ramadan, pasti adakah di sini yang belum bukber atau bukber cuma sama teman tapi belum sama ada pasangan yang bisa buat bukber bersama? Kalian gak sendiri. Selengkapnya akan kita bahas mengenai jodoh ya. Bagaimana cara bertemu jodoh lewat jalur langit bersama Habib Razi. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum buat Sabi dimanapun berada. Baik, Bib. Ini adalah sahabat bicara episode kedua kita bersama Habib Razi ya. Sebelumnya kita juga ada membahas tentang fikih puasa. Jadi pastikan sahabat bicara juga menonton episode sebelumnya ya. Oke, Bib. Kita ke pembahasan mengenai cara bertemu jodoh lewat jalur langit. Itu bisa, Bib, emang ada gitu, Bib ya? Ya, ada tuntunan-tuntunan buat orang yang ingin menikah, berkeluarga, ketika dia kembali kepada rujukan-rujukan atau referensi-referensi Islam itu ada. Ada baik melalui istikharah, ya kan. Istikharah itu ya kita menyerahkan diri kepada Allah untuk memilihkan jodoh yang baik kepada kita sekaligus merecovery-nya. Jadi dengan istikharah insya Allah kita dapat jodoh yang baik, dan insya Allah selama perjalanan kehidupan perkawinan terjaga gitu, recover. Bahasa bekennya sekarang nih ya, Bib ya. Zaman sekarang mah ada sebutannya jomblo visabilillah gitu, Bib. Jadi jomblo berkedok visabilillah gitu di jalan Allah gitu, Bib. Dimana dia memang belum pacaran gitu, Bib, karena untuk menjaga gitu, Bib. Menurut Habib sendiri atau yang Habib ketahui ini mengenai kriteria jodoh dalam Islam itu seperti apa sih, Bib? Ya, kriteria jodoh dalam Islam itu sekali lagi kalau kita ingin kembali ke referensi agama, itu ada hadis yang berbunyi tunkihul mar'ah li arba'ah. Nikahilah wanita itu karena empat hal. Yang pertama li jamaliha, karena kecantikannya. Yang kedua li ahliha, karena keluarganya. Yang ketiga li dunyaha, karena dunianya. Yang keempat li diniha, karena agamanya. Terus yang terakhir Rasul mengatakan fadzfarat bizatid din, maka utamakanlah agamanya. Dan empat hal ini itu terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Dan empat hal ini juga bisa dikatakan ini adalah nilai kafaah antara calon suami dan istri. Kafaah itu keserasian atau yang selaras atau setara. Kenapa saya katakan begitu? Karena terjadi keseharian, otomatis itu sangat normal. Manusia apapun bentuknya, laki-laki atau wanita, dia suka akan keindahan, dia suka akan kesempurnaan, good looking gitu. Good looking, ya kan. Meskipun itu sifatnya relatif. Cantik bagi saya mungkin seleranya beda-beda gitu. Beda-beda. Ya? Bagi Sabi, biasa aja seleranya Habib. Atau sebaliknya, cantik bagi Sabi, bagi saya biasa aja. Berarti gitu, relatif. Ya? Tapi poinnya karena cantiknya, karena lookingnya, karena parasnya. Dan itu terjadi. Kita masuk kampus, kita masuk kantor, ini orang good looking ya. Itu tandain itu tertarik. Dan itu manusiawi nggak? Manusiawi. Dan itu terjadi dalam keseharian kita, ya kan? Iya, setelah kita sudah mengalami fase itu, masuk ke fase kedua, ya kan? Li ahliha, karena keluarganya. Wah, cantik nih, kenalan dong, siapa yang namanya Markona, siapa ya misalnya, ya kan? Jangan gitu ya, Bib. Jangan siapa ya? Udah kenal gini, main dong ke rumah, ya kan? Main kita ke rumahnya, ketemu, ternyata ibunya baik-baik, bapaknya baik-baik, ya kan, bukan preman ataupun bukan keluarga baik-baik lah. Keluarga baik-baik ya, Beb. Iya, kakak-kakaknya, adiknya. Terjadi. Prosesnya seperti itu enggak? Good looking dulu, udah kenal, main ke rumahnya enggak? Iya, pasti, Beb.
Ada juga yang kayak wah oke nih inceran gue nih, oke gue nyari selanya di mana nih, gue empanin emaknya martabak gitu. Nah makanya ya kan, main kan ketemu sama keluarganya. Setelah kita ketemu sama keluarganya, kita baru tahu keluarganya itu modelnya kayak gimana. Iya. Oh ternyata keluarganya ini modelnya adalah orang yang agamis, orang yang biasa-biasa aja tapi nilai sosialnya tinggi, atau orang yang istilahnya dia ningrat atau apa, kita baru tahu kan. Itu proses itu untuk kemudian bisa menyesuaikan karakter ya, karakter. Prosesnya kan seperti itu terjadi. Hadis Nabi itu relevan sepanjang zaman dan terjadi. Iya, yeah. Iya. Ini kayak episode kali ini Vira nggak perlu pakai notes ya, Beb, lebih kayak curcol aja ya, Beb. Ya. Beb, jodoh itu tuh sebenarnya takdir, pilihan atau gimana sih, Beb? Ini saya selesain dulu, masih ada dua lagi. Dua lagi ya. Terus yang setelah kita tahu dunianya, yang terakhir kita baru tahu dia agamis atau tidak. Kita baru tahu agamanya apa. Terus Nabi bilang dari 4 ini, cantik, orang tua, ataupun hartanya, dunianya atau agamanya, utamakan yang agamanya. Gitu. Jadi gitu. Monggo pertanyaan selanjutnya tadi. Iya, ini pertanyaan curcol dong, Beb. Ini kalau misalkan takdir itu adalah pilihan atau jodoh itu takdir, pilihan atau gimana sih, Beb? Jodoh itu takdir yang difinalisasi dengan pilihan. Takdir yang difinalisasi dengan pilihan. Iya, yang direalisasi dengan pilihan. Berarti jodoh itu termasuk rezeki, Beb? Sama. Jodoh, kematian, kelahiran, rezeki, semua ini dari Allah. Jadi kita belum tahu, kalau kita belum tahu jodoh kita di mana, Bib? Gimana, Bib? Belum tahu jodoh kita di mana? Jodoh bukan kita sih ya, jodoh Vira di mana belum kelihatan. Gimana nih, Beb? Itu dia, itu kembali ke pilihan. Pilihan di sini adalah ikhtiar. Iya, kalau kita cuman hanya jodoh gue urusan Allah udah ditentuin sama. Vira juga nggak mau kayak gitu, Bib. Maksudnya ya gimana tuh, Bib? Jadinya, Bib, itu dia makanya kalau kita hanya berpangku tangan dan berkeyakinan jodoh gue di tangan Allah, terserah kapan aja, itu nggak akan terrealisasi. Karena doa atau takdir terrealisasi dengan sikap manusia sendiri, dengan ikhtiar manusia sendiri. Dan itu fungsinya manusia diciptakan ya seperti itu, gitu loh. Allah hanya menggarisbesarkan, nanti Vira kelak di umur sekian akan menemukan jodohnya. Kalau Vira nggak gerak-gerak, itu nggak ketemu-temu. Nanti istilahnya dipending lagi itu takdirnya. Tapi kalau Vira bergerak, ketika takdirnya adalah umur 23 Vira akan menikah, dan Vira bergerak, ikhtiar, mencari bla bla bla, ketemu bener 23 terrealisasi. Wujud ikhtiar yang bisa dilakukan sahabat bicara untuk mendapatkan jodoh apa tuh, Beb? Wujud ikhtiar yang pertama niat. Saya umur sekian ingin berkeluarga. Yang kedua ya larak lirik deh, jodoh yang cocok buat kita nih, karena istri akan mendidik anak di rumah lebih banyak daripada laki-laki. Umumnya seperti itu, ya kan? Kita lirik, kita lihat cari wanita yang benar-benar punya kemuliaan. Dalam artian dia boleh anak gaul, tapi dia nggak istilahnya nggak gampangan bisa dibawa kemana-mana. Karena letak kemuliaan seorang wanita adalah nilai daripada dirinya sendiri. Letak kemuliaan seorang wanita adalah nilai dari dirinya sendiri. Iya, gimana dia bisa memposisikan dirinya sebagai Eva, sebagai Izzah, sebagai wanita yang mulia, yang terhormat, gitu loh. Ikhtiar selanjutnya lagi, Bib, mungkin? Ya, yang pertama niat, yang kedua tadi yang saya bilang kita mencari kriteria wanita yang mulia. Yang ketiga eksekusi. Ya. Tunggu apa lagi kalau udah niat, udah ada ikhtiar, eksekusi melalui pendekatan-pendekatan, tunjukkan keseriusan kita, ya kan? Kita ketemu sama orang tuanya, jangan kita main belakang, itu nggak gentle. Dan si perempuan juga tidak mulia. Jadi kalau perempuan ada dideketin laki-laki, lu temu dulu orang tua gue, atau laki-laki dideketi sama perempuan, gue pengen ketemu dong sama orang tua lo. Beres, kalau orang tua udah tahu, beres. Siap, Beb. Beb, kalau tadi kan bagaimana kemudian untuk menjemput jodoh gitu ya, Beb. Kalau sekarang bagaimana yang harus mempersiapkan diri ini anak muda untuk menerima jodoh, Beb?
bagaimana? Menerima jodoh. Ya jadi kayak kalau tadi kan kita kayak menjemputnya kan. Kalau ini bagaimana kita mengintrospeksi diri biar layak gitu. Oh iya, yang pertama tunjukkan kalau kita memang layak dan mampu untuk menjadi seorang suami atau seorang istri. Dengan cara apa? Kalau yang seorang suami dia mengupgrade, dia punya kemampuan, skill, pekerjaan, ya kan. Kalau anak kuliah masih sekolah, jangan ngomong bicara jodoh lah. Mendingan fokus aja sama sekolah. Tapi kalau yang udah kerja, ya boleh itu dia, karena kehidupan berumah tangga is just itu bukan cuma cinta doang gitu loh. Kita bawa anak orang nih harus kita panin ya kan. Nah, dan biasanya problem utama dalam rumah tangga adalah biasanya sering terjadi adalah di ekonomi, ya kan, di ekonomi. Suami masih ijo, kerjaan belum mateng, materinya belum cukup, sedangkan dia ada 2 kepala. Itu terjadi benturan-benturan di situ. Jadi harus dimatangkan dulu dari sisi kesiapan baik internal dalam dirinya. Yang pertama, dia bisa bertanggung jawab sebagai seorang imam. Yang kedua, eksternal. Bagaimana caranya dia bisa mencari mencukupi rezekinya untuk sang istri. Kalau tadi kan bicara tentang versi laki-lakinya Beb ya. Terus kemudian tadi bicara tentang 2 kepala, masih suami sama istri. Gimana kalau misalkan sudah dikaruniai rezeki sama Allah buah hati Beb, dan perempuan yang Fira ketahui juga sebagai madrasah pertama untuk anaknya gitu. Madrasatul ya. Terus kemudian bagaimana cara perempuan untuk mempersiapkan diri Beb? Itu dia tadi yang saya bilang. Yang pertama, dia harus tahu menjadi makmum yang baik. Sekarang berarti kalau tadi imam sekarang makmum gitu ya. Ya? Dia harus tahu posisi dirinya sebagai makmum yang baik. Makmum yang baik bagaimana sih? Dia harus bisa mengimbangkan suaminya. Kalau suaminya lagi suntuk, ya jangan dimintain uang. Ya kan? apalagi income-nya masih Senin Kemis, disupport terus, doa. Itu tugas istri. Disupport, ya kakak jangan capek-capek buat mikirin, segini udah alhamdulillah, yang penting kita bisa makan, ya kayak begitulah. Terus sambil dia doain segala macam, lebih ke penyeimbang dan peredam. Support. Terus dia bisa menyiapkan dirinya untuk ready 24 jam buat suami dan istri. Buat suami dan anak. Buat suami dan anak. Iya. Jadi itu mungkin yang istilahnya harus dimiliki oleh seorang makmum. Hal-hal seperti itu, komponen-komponen seperti itu. Oke, kalau remaja zaman sekarang tuh ya Beb, suka ya ada yang namanya backstreet, ngumpet-ngumpet, pacaran ngumpet-ngumpet, karena nggak dibolehin sama orang tuanya. Tapi gimana kalau ada fenomena anak yang disuruh pacaran sama orang tuanya Beb, kayak sana kamu cari cewek, kamu cari cowok, sanalah pacaran lah gitu. Oh ya, kita mungkin orang tua niatnya baik ya, dalam artian dia ingin segera anaknya cepat berkeluarga, ya kan, biar dia nggak pusing nih anakku pacaran aja, pulang segala macem, sore udah jalan lagi ya, pulang lagi jam 10, jam 11, mungkin dia berpikir seperti itu. Tapi tetap sebagai seorang pelaku, karena yang bakal nikah kan bukan orang tuanya, sebagai seorang pelaku itu dia tadi yang saya bilang, dia harus punya pakem-pakem tersendiri. Kalau misalnya dia perempuan, dia harus melihat laki-laki ini bertanggung jawab apa enggak. Bukan cuman hanya sekedar janji-janji manis. Biasanya perempuan tuh paling lemah kena janji-janji manis biasanya. Tapi dilihat realisasinya benar apa enggak. Oke, say, nanti kalau kita udah married, tahu aku beliin bla bla bla. Lihat dulu dia gaji apa, kerjanya apa, penghasilan bagaimana. Ini berarti janji manis ini gitu. Perkara hidup dan mati ya, masa depan gitu. Jadi ya, wanita harus lebih melek lagi. Harus lebih melek lagi ketika berhadapan dengan calon suami atau laki-laki. Dia harus bisa menganalisa tuh step-stepnya yang tadi kita bahas. Berarti ini berlaku untuk perempuan dan laki-laki kalau mau mempersiapkan atau mencari jodoh harus bisa bertanggung jawab sama diri kita sendiri dulu ya Bip ya. Betul. Karena kalau kita bisa bertanggung jawab sama diri kita tanggung jawab sama keluarga, baru kita akan menjalin hubungan dengan orang baru dan harus kita tanggung jawabin juga. Iya, gitu ya, dan dia harus melihat ini calon suami gue bertanggung jawab enggak gitu loh. Bip, nih memasuki segmen terakhir. Gimana cara kita mengetahui bahwa dia jodoh kita atau bukan? Dia jodoh kita atau bukan. Biasanya hati kecil ya, hati kecil itu tidak bisa apa istilahnya, tidak bisa dipungkiri ya. Hati kecil itu biasanya suka banyak kesamaan, terus ada ya banyak kesamaan di dalam hal-hal yang baik ya kan, bukan kesamaan di dalam hal-hal yang tidak baik, apalagi maksiat
ya itu bukan jodoh, itu nafsu setan, apa syahwat biasa aja itu. Tapi misalnya oke, dia punya visi dan misi yang baik, sama klik segala macam, biasanya sih awalnya seperti itu. Tapi realisasinya, penentunya sekali lagi adalah istikharah. Istikharah itu dilakukan berapa kali, Bib? Sampai dia merasa yakin atau dia dikasih sinyal melalui mimpi misalnya. Itu ada di dalam Islam istikharah. Astaghfirullah fil amri misalnya, saya menyerahkan diri saya pada Allah supaya Allah bisa memberikan menuntun saya ketemu dengan jodoh yang baik, bla bla bla. Itu ada niat-niatnya segala macam. Sholat hajat, tapi sholat hajat tahajud sebelum tidur baca itu ada. Biasanya kebanyakan itu hasilnya melalui mimpi. Ada juga yang tidak melalui mimpi sekian persen, tapi dia makin mantap gitu. Atau dia melihat calon ini kok makin baik, makin sesuai dengan ekspektasinya. Itu fungsi istikharah. Yang pertama menentukan jodoh yang baik, yang kedua merecovery ketika dia nikah, masuk ke dalam sebuah pernikahan, ada riak-riak kecil, tapi dengan istikharah itu riak lewat begitu aja. Masya Allah. Ya, gitu. Jadi bukan cuma ajak ngobrol sama orang tua keluarga, tapi kita juga harus ngobrol sama Allah gitu ya, Beb ya. Nomor satu. Harus gitu nomor ya, Beb, satu. perkara pilihan jodoh ya. Iya, Beb, karena banyak mata orang tua itu salah menilai calon mantunya atau menilai anaknya sendiri. Tapi kalau ilmu Allah nggak pernah salah. Kalau ilmu Allah nggak pernah salah ya, Beb. Salah. Oke, Beb, adakah pesan untuk para anak muda ya, sahabat bicara di rumah tentunya, mengenai pesan cara bertemu jodoh biar anak muda tetap konsisten di jalan Allah dalam bertemu jodohnya lewat jalur langit, Beb? Pesannya silakan. Ya, itu dia pesannya. Kita nggak masalah ya, kita bukan orang yang istilahnya anti bersosial antara laki-laki dan wanita. Silakan aja bergaul kita sama wanita atau sama laki-laki. Kita gali informasinya, ini wanita seperti apa, ini laki-laki seperti apa, visi misinya seperti apa, ekspektasinya seperti apa, kita gali. Lalu dari situ kita bisa meyakinkan diri, kita mengadakan pendekatan ya, atau istilahnya yang sekarang nih ta'aruf atau apalah, PDKT atau apa, nggak masalah dalam masih koridor-koridor yang positif. Ya, setelah itu ya kita bisa tentukan pilihan kita. Jangan kita tidak punya visi misi dari awal, kita cuman PHP-in anak orang. Pertama itu rugi buat diri kita sendiri. Yang laki-laki keseringan PHP akhirnya kawinnya tua. Yang perempuan keseringan PHP-in laki-laki akhirnya dia tidak punya pilihan yang tepat. Itu terjadi. Iya, Bib. Iya. Itu terjadi gitu. Makanya ya kita jalani aja, mengalir sportif yang tadi saya bilang. Setelah itu kita tentukan, kita final realisasi dengan istikharah. Bismillah ya, Beb. Yeah. Selalu pasti ada jalan ya kalau di jalan Allah. Itu dia sahabat bicara, pembicaraan kita dengan Habib Razim mengenai cara bertemu jodoh lewat jalur langit di podcast Sabi kali ini. Habib, terima kasih banyak sudah mengajari Vira dan sama-sama. Sahabat bicara banyak hal di episode kali sahabat ini. Bicara, iya, sama-sama. Terima kasih Habib. Vira harus pamit undur diri di sini dan juga Habib pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.